penyakit-penyakit ini sering terjadi pada lelaki nih, ini nih. Kembali lagi bersama Murosa, dan pastinya setiap video yang aku akan kedepankan, entah itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, ini adalah satu mungkin pembelajaran untuk diri aku sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Pada kali ini akan membahas mengenai masalah penyakit, bukan masalah penyakit kelamin ya. Kalau aku ngomong penyakit pasti kalian berasumsinya pikiran pasti penyakit kelamin. Enggak, ini kalau ini enggak. Takutnya begitu karena orang lihat wajah aku seraut wajah kelamin itu. Enggak ya. Nah, untuk kalian yang nanti para laki-laki ini entah disadari atau tidak, penyakit ini sering hadir di kalian semua dan mengefeknya ke istri kamu. Bukan penyakit kelamin, bukan. Ini adalah penyakit mengenai kebiasaan sih sebetulnya. Mungkin ini adalah yang biasa kadang ini dinormalisasikan, dianggap wajar untuk setiap laki-laki. Di antaranya yaitu matanya yang suka jelalatan dan membuat istrinya tidak menarik lagi di matanya. Alah, ini dia. Kadang kita itu gak bisa gimana ya, laki-laki itu kadang gak bisa dimengerti gitu loh. Kadang istrinya lebih cantik di rumah, tapi kok lebih tertarik pada yang di luaran yang biasa-biasa aja. Jelalatan gitu kan ya. Jadi istrinya segimana cantiknya juga jadi nggak ada artinya, nggak menarik gitu sayang, enggak gitu kan. Jadi nggak menarik, nggak enak sama sekali dilihatnya karena udah ya mungkin ngelihat yang di luar itu walaupun wajahnya tidak secantik istrinya, mungkin ada yang lebihnya mungkin dari servisnya kali ya. Gitu kan. Kadang ya nggak habis pikir juga, nggak habis pikir gitu. Yang di rumah udah cantik molek tapi matanya udah jelalatan. Dan secara logika ya mungkin kenapa mesti lihat yang B aja gitu kan, ketimbang yang di rumah yang asik molek cantik dan sebagainya. Ya itu kan menjadi pertanyaan kenapa sih. Tetapi realitanya, kenyataannya kita nggak bisa memungkiri beberapa kejadian yang kita lihat mungkin di kalangan selebritas ataupun di kalangan kita sendiri. Yang menjadi selingkuhan itu kadang nggak lebih cantik daripada yang mempunyainya, istri sahnya gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa? Ayo, kenapa? Iya kan? Kamu bisa lihat. Mungkin dari segi kecantikan memang kalah, tapi mungkin dari segi entah itu mungkin perhatiannya lebih, karena namanya yang selingkuhan kan ya servisnya pengen yang terbaik biar lebih berat ke ani-ani ini gitu kan ya. Gimana caranya? Dan kemudian juga karena frekuensi pertemuan itu jarang, jadi selalu ada rasa rindu ketimbang yang di rumah. Di rumah kan luar biasa aja kayak gitu-gitu mulu aja kok gitu kan. Itu kan fakta ya. Aku bilang itu fakta karena kebanyakannya kita lihat, mungkin kamu juga sadari, coba cek. Kalau setiap yang jadi selingkuhan itu kadang nggak lebih baik gitu kan ya. Malahan mohon maaf nih ya, yang selingkuh itu laki-laki itu kadang yang menjadi selingkuhan itu istri mudanya itu ada yang sampai sekelas dengan asisten rumah tangganya. Ya, bener kan, ada di kalangan selebritas ya, yang molek ya, cantik dan bagaimana, tapi kenapa kalah sama dengan ART-nya gitu kan. Nah, ini dia ya yang perlu kita pikirkan kembali. Oke? Kenapa laki-laki seperti itu? Entah mungkin karena itu ya penyakitnya memang udah kebiasaannya tuh jelalatan aja. Itu mah sudah jadi hal yang menjadi kebiasaan. Kadang biasa itu ya karena kebiasaan. Kemudian juga penyakit yang lainnya adalah yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga. Kadang dermawan nih sama kawan tetapi perhitungan dengan istrinya. Iya, kadang untuk kawannya loyal. Kumpul-kumpul nih rokoknya, kalau yang suka clubbing nih buat minumnya beliin deh kayak gitu kan ya. Kemudian juga makan-makan oke sama teman di kantor, ngumpul-ngumpul. Tapi ketika istrinya meminta uang, kekurangannya mungkin ada dari jatah dapur, ada sedikit meleset, ada kelebihan, kekurangan uangnya gitu kan ya. Kelebihan beli yang harus dibelinya berlebih, uangnya kurang. Ketika minta lagi ke suaminya, kadang laki-laki itu kan ada juga yang sewot, kenapa sih kurang gitu kan, aku udah kasih uang itu semua sama kamu, kenapa meski minta lagi gitu kan. Itu
Ada juga yang seperti bukan ada lagi, malahan banyak ya sayang ya, karena ngerasa udah ngasih nih gaji ke istrinya gitu kan, jadi nggak mau tahu akan segala kekurangannya lagi daripada uang pokok yang dia kasih gitu loh. Nggak mau tahu kurangnya, silahkan pikirin gitu kan. Ada, itu merusak juga suasana dalam rumah tangga ya. Itu yang kedua. Ada lagi nih, yang ketiga itu gimana ya, sopan santun di depan kawannya, beradab ya, berakhlak baik kayak gimana. Tapi ketika berhadapan dengan istri, hilang semua itu gitu kan. Ternyata itu hanya wajah palsu saja agar mendapatkan predikat laki-laki atau suami yang baik di hadapan kawan-kawan semua. Itu hanya kamuflase saja. Dan itu tidak jarang terjadi ya. Jadi ketika si istrinya memberontak, pandangan umum atau masyarakat ataupun kawan kerabat saudara itu kadang menyalahkan istrinya. Kenapa ya kok istrinya bisa kayak gitu, padahal suaminya kan baik, beradab, sopan santunnya, etikanya gimana, ketika berhadapan dengan kita kurang gimana. Kok bisa ya istrinya sampai pengen berpisah, sampai istrinya tergoda dengan laki-laki yang lain, misalkan kayak gitu. Nah, ini kadang yang menjadi duri dalam daging dalam rumah tangga ini. Ya kasihan juga jadi istrinya nanti dipersalahkan juga gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah penyakit yang harus kalian hindari gitu loh ya. Jangan sampai merusak kenyamanan dalam rumah tangga gitu kan. Kemudian juga ada yang lebih parahnya ini, punya waktu untuk orang lain, untuk kawan, tapi tidak ada waktu untuk anak dan istri. Nah, ini nih yang paling parah. Karena seorang istri dan anak itu membutuhkan quality time gitu kan ya. Sesibuk-sibuknya dalam kalian mencari nafkah, bekerja atau apapun itu, pasti kan ada masa luangnya, ada tenggangnya untuk menyempatkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan anak. Tapi kalau memang yang udah penyakitnya, kebiasaannya nggak seneng berkumpul dengan keluarga, ketika ada waktu senggang, waktu luang, ya mencari-cari untuk jalan gimana caranya untuk keluar dari rumah ya. Banyak yang kayak gitu. Adakah yang depan sana? Ketawa langsung gitu kan ya. Iya, daripada ngumpul sama anak bini lebih baik yuk kau dulu ya, happy dulu nih. Ciwi-ciwi tuh udah ngontek berkeliaran sini dong katanya gitu kan. Nah, dia tuh. Nah, gitu. Hindari itu ya. Jangan seperti itu, karena nanti ketika kamu ada apa-apa, ketika kamu sakit, ya emang urusan dokter sih ya. Kalau sakit pasti berobat ke dokter. Tapi yang ngurus keseharian siapa? Ya istri kamu. Nanti yang ngurus kamu ketika tua ya anak kamu gitu kan, beserta istri kamu. Kalau anak sih memang nanti menjemput takdirnya masing-masing dengan keluarganya masing-masing. Tapi yang jelas menjaga kita saat tua itu adalah pasangan kita. Entah itu suami, entah itu istri. Ya, sebaliknya begitu. Kemudian juga ada juga nih penyakit yang berikutnya, suami itu lebih serius, cenderung serius ketika ngobrol dengan istri gitu loh. Jadi kesannya tuh tegas, apa ya, jadi suatu ingin terlihat sebagai yang mendominasi dalam rumah tangga gitu kan ya, bahwa dia tuh punya power keseluruhan di dalam rumah tangga, serius, tegas gitu kan ya kepada istri. Tapi ketika dengan orang lain banyak ngobrol, bersenda gurau, bercanda gitu kan, di rumah itu jadi tegang gitu sayang, jadi nggak nyaman gitu loh. Nah jangan seperti itu, karena ya pada akhirnya nanti istri juga akan merasa jenuh. Ketika istri jenuh, sekali lagi, ketika bosan menghadapi sikap kalian ini gitu kan, kadang seorang istri juga kalau keterbiasaan menghadapi suami seperti ini, nanti tidak akan menganggap suami itu ada. Jadi sudah terbiasa mandiri, sudah terbiasa sendiri, malah nanti nggak butuh kamu gitu kan. Jadi kehadiran suami juga nggak diperhatikan, ya nggak diperlukan. Yang penting datang duitnya, udah lu mau pergi aja silahkan. Nah kalau udah ada hal seperti itu, mau dibawa kemana alur rumah tangga ini gitu kan ya. Penting lah, gua mah, lu mau main sonono sama cewek manapun juga, mau gimana pun silahkan, mau kongkow dengan teman manapun, penting mah duit lu ngalir ke gua gitu kan. Karena apa, perempuan kalau udah begitu karena udah pusing, udah nggak mau mikirin dan udah tidak mau membenarkan, karena di sini tidak ada dari kedua belah pihak untuk saling memperbaiki gitu loh.
Salah satunya laki-laki yang sudah kebiasaan jelek begitu gitu kan ya. Jadi nggak akan pernah ada kenyamanan dalam berumah tangga begitu. Baiklah. Jadi untuk kalian semua, mudah-mudahan apa yang aku sebutkan tadi tidak ada pada diri kalian, kaum laki-laki. Kalaupun ada, sekiranya masih betah, sekiranya masih ingin bertahan dengan keluarga kamu, dengan istri kamu, yuk Kiki sedikit-sedikit ubahlah hal-hal yang sedemikian itu, biar tidak menjadi hal yang berbahaya, yang menghancurkan dalam rumah tangga kamu. Kalau istilahnya ya awet tapi hancur gitu kan ya rumah tangga ini gitu. Nggak ada isinya. Luarnya iya kata rumah tangga, berumah tangga, tapi di dalamnya kosong, melompong, nggak ada quality time, yang nggak ada ya, kualitas dalam rumah tangga itu nggak ada gitu kan ya. Mudah-mudahan ini jadi suatu pengingat buat kamu, juga pengingat buat aku juga pribadi. Jadi tetap aku bilang selalu, apa yang aku ucapkan ini adalah jadi self reminder buat aku juga gitu kan ya. Jadi self reminder, mengingatkan pada diri aku sendiri. Nah, jadi begitu. Tapi yang harus aku ingatkan selalu buat kamu Neti, dukung ya video Anggur Rasa. Seperti biasa caranya dengan like, comment, share, subscribe, dan kemudian juga komennya ayo boleh nggak apa-apa. Mau ada pertanyaan silahkan, aku tunggu ya. Dan pastinya jangan lupa nih tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amorosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.